Presiden baru Donald Trump telah memberikan indikasi kebijakan tarif perdagangan luar negerinya Senin 20 Januari 2025. Hal ini ia umumkan sesaat setelah dirinya dilantik menjadi presiden. Dalam pernyataannya, Trump berharap untuk mengenakan tarif sebesar 25% pada Kanada dan Meksiko mulai tanggal 1 Februari. Ia mengatakan nantinya negara-negara asing akan membayar denda perdagangan, meskipun pajak tersebut saat ini dibayarkan oleh importir domestik dan sering dibebankan kepada konsumen. Pernyataannya pun mengundang reaksi dari Kanada. Menteri Keuangan Kanada, Dominic LeBlanc, menyebut negaranya akan siap menghadapi skenario apapun yang akan diterapkan oleh Trump terhadap negaranya. Trump sebelumnya sempat mengancam akan mengenakan tarif sebesar 60% pada China selama kampanyenya. Namun, ia tampaknya mengurangi rencana itu setelah telepon pekan lalu dengan Presiden China Xi Jinping dan memberi sinyal akan ada lebih banyak diskusi dengan mitranya dari ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Hubungan China dengan Amerika Serikat disebut bakal mengalami perubahan di bawah kepemimpinan Donald Trump. Presiden Komite Nasional Hubungan AS-China, Stephen Orlins menilai hubungan kedua negara adidaya itu bakal lebih terbuka di masa kepemimpinan Trump. Hal itu terutama menyangkut investasi besar yang kemungkinan bakal digelontorkan oleh China. Hubungan yang terbuka dengan China juga diyakini bakal membuka lapangan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan China di Amerika Serikat. Terlebih jika China benar-benar berinvestasi lebih dari $1 miliar, AS disebut bakal mempermudah penerbitan izin bagi China. Orlins pun berharap hubungan itu bakal terjalin positif selama masa jabatan kedua Trump di Gedung Putih ini. I get the sense that President Trump is going to be more welcoming to Chinese investment in the United States than the previous administration. That he believes that the creation of jobs in the United States by Chinese enterprises is great. And if they're going to invest over more than $1 billion, he's already stated he will make issuing of permits more easy. It'll be easier for them to get it. So I have a feeling that that may be an area where we see improvement. Selain itu, Orlins memperkirakan reformasi struktural dalam perjanjian perdagangan AS-China dapat meningkatkan hubungan dagang kedua negara. Hal ini dinilai bakal menciptakan manfaat ekonomi bagi konsumen serta pengusaha China. Orlins pun menyebut penguatan hubungan dagang itu bakal menjadi langkah yang saling menguntungkan baik bagi China maupun Amerika. Sebelumnya, Donald Trump telah dilantik menjadi presiden ke-47 AS di Rotunda Gedung Capitol pada Senin 20 Januari 2025. Pelantikan ini pun menandai masa jabatan kedua Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Langkah lain yang ia tanda tangani terkait China adalah mengizinkan platform media sosial TikTok tetap terbuka selama 75 hari. Hal ini pun membuka pintu bagi aplikasi China itu untuk dapat menemukan pembeli di Amerika Serikat alih-alih menutupnya. Trump bertaruh besar bahwa tindakan eksekutifnya ini dapat memangkas harga energi dan menjinakkan inflasi, dan bahwa tarif akan memperkuat ekonomi, alih-alih membuat konsumen terpapar harga yang lebih tinggi. Namun, tidak jelas apakah perintahnya akan cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan harga yang lebih rendah. Selain tarif, perintah pada hari Senin termasuk membuka suaka marga satwa Arktik nasional di Alaska untuk pengeboran minyak dan mengurangi beban regulasi pada produksi minyak dan gas alam.
Ia juga mengumumkan keadaan darurat energi nasional dengan harapan dapat memulai lebih banyak produksi listrik dalam persaingan dengan Cina untuk membangun teknologi seperti kecerdasan buatan yang bergantung pada pusat data yang menggunakan energi dalam jumlah besar. Trump pun turut menandatangani arahan yang memberitahu badan-badan federal untuk melakukan tinjauan selama 30 hari tentang bagaimana mereka dapat membantu menurunkan biaya perumahan, perawatan kesehatan, makanan, energi, dan peralatan rumah tangga, serta menemukan cara untuk membawa lebih banyak orang ke dalam dunia kerja.